guys, hari ini kita mau buat ingkung garang asam. Nah, ingkung garang asam ini biasanya berasal dari Solo, Surakarta itu terkenal. Saya kenal ingkung itu garang asam, makan yang paling enak adalah di kota Solo. Nah, saya coba untuk membuat dan akhirnya berhasil saya menjualnya. Sekarang mau sedikit tutorial seperti kekinian. Oke, ini bahan-bahan yang dibutuhkan simple guys. Gini, tapi ingkung ini berbeda dengan garang asam yang potongan, ayam potong. Nah, ingkung itu artinya ayam utuh. Nah, lihat. Sekarang metode terbalik. Kalau ayam potong itu biasanya dia direbus dulu baru dikukus untuk yang tingkat kematangan. Tapi kali ini kita pakai metode terbalik. Kukus dulu baru direbus, tapi kita tidak menggunakan daun pisang, tapi tidak mengubah rasa ya. Nah, ini dia. Nah, bahan-bahannya adalah seperti ini nih guys. Poin masak nih untuk ingkung garang asam ya, itu adalah di belimbing wuluh. Ini adalah belimbing sayur. Kalau kalian makan itu adalah kecut-kecut gimana gitu, tapi segernya bukan main. Dijadikan asinan tuh sebenarnya enak, tapi ini khusus garang asam harus ada ini. Bisa sih gantinya tomat hijau, tapi nggak enak guys. Tapi kalau bisa pakai yang belimbing wuluh atau belimbing sayur. Ini bahan-bahannya adalah ini. Poin pertama adalah ini. Sayur, asam sayur sama belimbing sayur atau enggak disebut dengan belimbing wuluh di tanah Jawa. Terus ini adalah santan. Poin yang kedua adalah bumbu yang paling andalan adalah garang asam. Ini adalah santan. Nah, santan ini dua ini adalah poin terbesar untuk membuat garang asam. Bahan yang lainnya adalah ini serai, terus daun salam. Yang paling pokok bahan dasar yang jelas pasti ini ya guys ya, bawang putih sama bawang merah, lalu kemiri. Kita tutup ini merek. Nah, nggak boleh. Nah, ini dia. Endorse kalau mau. Terus kayak gitu, ini kemiri kita tidak lupa harus dikasih. Terus ada ketumbar. Nah, terus masuk ke jeruk nipis. Satu lagi nih, ini namanya lengkuas, tapi aku pakainya dikit aja ya. Jeruk nipis. Satu lagi nih, ini namanya lengkuas, tapi aku pakainya dikit aja ya, karena kalau misalnya kebanyakan. Terus yang ini tomat hijau. Belimbing wuluh cocok dipadukan dengan tomat hijau karena rasanya akan jadi segar. Ini kan kecut banget ya, sedangkan ini kan ada yang manis-manis tapi gimana gitu. Nah, terus yang kedua adalah lada. Terus yang ke ini adalah ini jangan lupa gula Jawa. Kalau di tanah Jawa harus manis, digituin kan. Nah, terus yang ini adalah cabai merah. Nggak apa-apa sih kalau pengen buat sesuai dengan selera ya ini ya. Kita pakainya sih cabai hijau untuk nambah warna aja sebenarnya poin ini. Nah, terus jangan lupa nih guys, dari bumbu semua yang paling masakan yang kalau nggak ada garam, ini garam nih, hambar. Makanya hidup lu harus punya dengan garam, jadi bisa mewarnai rasa, mewarnai dunia. Ini garam. Kalau lu nggak bisa jadi garam, itu garam artinya mewarnai semua, memberikan rasa. Bisa dibayangin kalau masakan tanpa garam, hebat banget ya, gak ada rasanya nih, digituin kan. Nah, ini dia poin satunya adalah garam. Mereknya ditutup ya guys. Ya, kita selanjutnya gini. Ini ada ayam nih guys. Langkah pertama adalah ayam kita marinasi dulu. Kita kasih ayam ya. Langkah pertama adalah kita kasih perasan jeruk nipis. Nih cuman untuk yang tutorial biasa ya. Nih. Terus yang kedua itu dikasih garam. Ini dikasih garam hanya untuk kasih jeruk nipis ya, supaya enggak fungsinya ayam ini dimarinasi dulu sebelum dimasak kita gunakan harus dikasih jeruk nipis sama garam, terus sedikit kaldu bubuk. Itu fungsinya adalah menghilangkan bau amis pada ayam. Nah, pertamanya itu ayamnya kita kasih dulu garam, terus kita kasih jeruk nipis, baru kita kasih kaldu secukupnya ya, baru deh berhubung
diremes-remes dah. Itu seperti itu langkah pertamanya. Ini udah bumbu halusnya udah jadi nih. Sekarang bumbu kasar. Yang tadi bawang merah kita kupas dulu toh. Nah, sudah kita kupas, bawang putih kita kupas, terus serai kita geprek. Terus ini kemiri juga jangan lupa disangrai ya. Itu kalau bisa jangan gosong-gosong. Nah, ini bawang merah kita masukkan dulu ke dalam blender ya. Habis bawang putih bawang merah kita masukkan, di bumbu halusnya dulu ya, kita haluskan dulu sehalus-halusnya supaya terlihat rapi pada saat pada saat disajikan. Kita tidak ada mau sama sekali gini itu bumbu yang ngegumpel, bumbu yang ini harus sehalus-halusnya, karena kalau penampilannya bagus hasilnya pun akan bagus. Nah, kemiri lalu kita masukkan ke dalam ini, mari kita blender. Nah, ini ada ketumbar bubuk. Nah, endorse deh, secukupnya aja ya. Ini ada lada bubuk, kita masukin juga. Yang kedua adalah kita blender. Adalah kita untuk bumbu kasarnya. Ini cabai kita iris, kita serong, potong sehingga cantik, cuma untuk taburan sebenarnya di atasnya. Terus yang kedua santannya ntar. Terus tomat ini kita potong-potong tipis-tipis ya guys, tapi biar indah. Sepertinya cuma untuk hiasan sih sebenarnya. Nah, ini seselera nih. Belimbing wuluh ini bisa kita potong serong-serong, kita taburin, atau kita blender, kita ambil sarinya, terus kita masukkan dengan campuran ini. Nah, santan. Nah, terus yang bahannya tinggal langsung celupin ini, daun salam, terus serai, terus lengkuas. Nah, itu terus baru jangan lupa nih guys, ini gula Jawa. Di Jawa itu ya harus manis, seperti orang-orang yang manis. Nah, lihat nih, ini adalah kaldu jamur. Tahap berikutnya, ini sudah ada belimbing wuluh nih. Dia yang udah diiris-iris, tomat sudah diiris. Yang paling penting adalah perasan belimbing wuluh ini, yang hasil blenderan kita tadi, sarinya. Nah, kita campurkan dengan santan. Nah, ini belakangan ya guys, setelah semuanya udah masak semua, air sudah mendidih, terus ini sudah bumbu dasarnya sudah dimasukin. Nah, ini yang paling akhir setelah semuanya. Ini setelah itu nanti ada serai, terus ada salam dimasukin, terus baru ada ini lengkuas. Jadi yang santan ini poinnya sama belimbing wuluh. Ini ayam yang tadi jadi dikasih jeruk nipis, terus dikasih garam, dikasih kaldu. Nah, kita lumuri sampai merata, baru setelah itu kita kukus. Nah, diangkat, ditiriskan, lalu dikukus. Ayam ini kita kukus kemungkinan besar sampai setengah jam atau enggak 45 menit. Kita berhubung ini ayam kampung. Jadi supaya agak lunak, paling kisaran 30 sampai 45 menit kita kukus. Setelah itu kita rebus. Nah, bumbu yang udah halus tadi, yang kita udah blender, lalu kita tumis. Kita masukkan, terus ditambah serai, ditambah lengkuas, lalu nanti kita masukkan air. Dan banyak ya. Kemudian ayam yang tadi kita kukus ini kita masukkan ke sini. Tapi ini video saya percepat ya guys ya, dibanding nunggu sampai 1,5 jam. Kita bisa lihat langsung hasilnya. Ini yang mendidih, semua bahan kita masukkan jadi satu. Ini udah masuk santan, terus kita tambahkan belimbing sayur. Itu ayam yang dikukus itu kita masukkan nih. Iya. Setelah ayam yang dikukus tadi ini udah bumbunya udah masuk semua dan sudah meresap, kita masukkan ayam yang tadi dikukus. Kita tunggu sekitar setengah jam. Agak lama kan di ayam kampung ya, bikin kan.
Nah, kita tutup ya sampai dia benar-benar rasa. Jangan lupa cek rasa. Asin, gak ininya apa sih namanya, manisnya. Garam asam itu identik dengan kecutnya. Nah, sama yang nggak begitu manis sih. Itu dia. Kita tunggu sekitar 30 menit sampai 45 menit lagi. Itu setelah matang toh tinggal dihias sesuai dengan selera. Tapi saya di sini tidak mengajari untuk plating atau menghiasnya, tapi hanya mengajari bagaimana cara membuat garang asam. Nah, udah jadi ya, jadi hias masing-masing. Selamat mencoba. Setelah kita tahu ini matang atau tidak, nih, ini udah empuk, udah pasti dijamin enak. Nah, setelah itu kuahnya kita saring. Setelah disaring, hasil kuah yang tadi kita udah matang itu ya, nih, ini dia. Nah, disaring deh biar kelihatan cantik. Nah, setelah itu kita lihat nih, kita guyur. Tapi harusnya pakai mangkok ya, berhubung kita aku mau potong-potong nih setelah ini ya. Tapi sesuai selera, bisa langsung di plating sih, bisa langsung dihias. Cantik kan bentuknya, sesuai selera sih. Ada orang yang suka kelihatan banyakan hiasan ya, banyakan bumbu ditaruh taburin. Ini kalau saya lebih suka yang natural aja, yang alami. Nah, ini hasil udah saringan yang tadi, langsung kita santap. Kalau untuk masalah menghiasnya sesuai selera ya, bisa dikasih selada, bisa dikasih apapun, tapi ini langsung kita santap. Nah, ini namanya garang asam khas Solo murni, tidak pakai bumbu-bumbu yang lain, hanya yang klasik, garang asam klasik.